Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Mariam, NPM 088. Di sini saya akan melakukan analisis moderasi sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah analisis multivariat. Nah, seperti yang dilihat, saya sudah membuka aplikasi Smart PLS dan juga spreadsheet. Spreadsheet ini berisi data yang akan dianalisis. Nah, datanya ini ada variabel X, yaitu kepuasan pelanggan, variabel Z sebagai moderasi, yaitu kepercayaan, yang terdiri dari 3 dimensi. Dimensi yang pertama yaitu keandalan, yang kedua integritas, dan yang ketiga yaitu kompetensi. Lalu untuk variabel Y-nya yaitu loyalitas pelanggan. Nah, kemudian kita ke Smart PLS, dari data tersebut itu diubah ke dalam bentuk teks dokumen, lalu dipilih datanya, diimport data, lalu create model, pilih PLSM untuk namanya MFA-UAS, set, lalu kita gambar kerangkanya terlebih dahulu. Kita seret ke sini. Untuk variabel X-nya yaitu kepuasan pelanggan. Variabel Z dimensi pertama yaitu keandalan. Dimensi kedua yaitu integritas. Dimensi ketiga yaitu kompetensi. Lalu kita ambil semua variabel moderasinya, yaitu kepercayaan, dan yang terakhir variabel Y yaitu loyalitas pelanggan. Nah, kemudian kita rapikan terlebih dahulu. Ini disembunyikan, kemudian ditarik garis untuk dihubungkan. Untuk yang ketiga dimensi ini ditarik ke dalam variabel mediasi kepercayaan karena ini formatif. Lalu untuk X ini kepuasan pelanggan ini ditarik ke loyalitas pelanggan, dan variabel mediasi moderasinya ditarik ke garisnya ini. Kemudian di klik calculate, pilih PLSM algorithm, langsung di start. Kemudian untuk hasil interpretasinya yang pertama yaitu uji validitas konvergen. Nah, dapat dilihat ini pada variabel X seluruh indikatornya ini nilainya lebih dari 0,7, yang mana artinya uji validitas konvergennya terpenuhi. Kemudian untuk yang variabel loyalitas pelanggan, seluruh indikatornya ini sebagian besar memiliki nilai lebih dari 0,7, yang mana artinya uji validitas konvergennya terpenuhi. Namun untuk ada satu yang merah yang tidak terpenuhi, sehingga diperlukan evaluasi lebih lanjut. Lalu untuk variabel mediasi yaitu kepercayaan, dapat dilihat sebagian besar ada 5 dari 9 indikator yang nilainya hijau yaitu lebih dari 0,7, yang mana artinya uji validitas konvergennya terpenuhi. Namun ada banyak juga 4 indikator yang tidak terpenuhi, jadi masih memerlukan evaluasi lebih lanjut. Kemudian untuk uji validitas diskriminan itu dapat dilihat di bagian diskriminan validity di cross-loading. Nah, pada variabel X kita lihat pada nilai indikator X-nya dibandingkan pada variabel kepuasan pelanggan ini nilainya secara keseluruhan lebih besar daripada yang ada pada variabel loyalitas pelanggan maupun kepercayaan. Jadi uji validitas diskriminannya terpenuhi. Kemudian untuk variabel loyalitas pelanggan ini dapat dilihat bahwa seluruh indikatornya ini memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan pada variabel kepuasan pelanggan maupun kepercayaan, sehingga uji validitas diskriminan pada loyalitas pelanggan ini juga terpenuhi. Lalu untuk
pada variabel Z ini secara keseluruhan, indikator keseluruhan pada variabel kepercayaan, variabel Z kepercayaan, itu memiliki nilai yang lebih besar daripada variabel kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan. Jadi, uji validitas diskriminan di variabel kepercayaan ini juga terpenuhi. Kemudian yang selanjutnya yaitu interpretasi uji reliabilitas, dilihat pada bagian construct reliability. Nah, dapat dilihat pada nilai Cronbach alpha-nya ini lebih dari 0,7, yang mana artinya uji reliabilitasnya telah terpenuhi. Begitupun pada nilai composite reliability, itu secara keseluruhan nilainya juga lebih dari 0,7, yang mana artinya uji reliabilitasnya juga terpenuhi pada composite reliability. Kemudian selanjutnya yaitu nilai, kita lihat R-square untuk menilai modelnya. Nah, dapat dilihat nilai R-square adjusted pada variabel loyalitas pelanggan, ini tuh nilainya 0,685, yang mana lebih dari 0,5, tetapi kurang dari 0,75, sehingga model pada variabel loyalitas pelanggan ini tergolong sedang. Lalu pada variabel kepercayaan, nilainya yaitu 1, yang mana lebih dari 0,75, sehingga pada variabel kepercayaan ini modelnya tergolong kuat. Lalu kita lanjut ke tahap kedua yaitu bootstrapping. Klik ini lalu dipilih one tail, kemudian start calculation. Nah, untuk yang pertama dilihat pada path coefficient. Nah, di path coefficient ini berfokus pada variabelnya saja, bukan di dimensinya. Nah, untuk yang pertama ini dapat dilihat pada variabel kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan. Ini p-value-nya kurang dari 0,05, yang mana artinya kepuasan pelanggan memiliki pengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Lalu nilai pada original sampelnya yaitu positif, sehingga kepuasan pelanggan berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Lalu kita lihat hipotesisnya. Hipotesis pertama, H1, kepuasan pelanggan berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Ini diterima karena hasilnya sesuai. Kemudian pada variabel moderasi kepercayaan terhadap loyalitas pelanggan, ini p-value-nya juga kurang dari 0,05, yang mana artinya berpengaruh signifikan. Lalu nilai pada original sampelnya yaitu positif. Jadi, variabel kepercayaan berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Lalu kemudian pada variabel kepercayaan yang memoderasi pengaruh variabel kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan, dapat dilihat nilai p-value-nya kurang dari 0,05, yang mana artinya berpengaruh signifikan. Lalu pada original sampelnya ini memiliki nilai yang minus, sehingga artinya variabel kepercayaan ini memperlemah pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan. Lalu untuk hipotesisnya, hipotesis kedua H2 yaitu kepercayaan memperkuat pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan. Nah, ini tidak sesuai dengan hasilnya memperlemah karena ininya minus, jadi hipotesis keduanya ditolak gitu. Nah, jadi itu semua hasil interpretasi dan dari analisis moderasinya. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.